Uzbekistan. Sebuah negara yang hampir tak pernah dibicarakan orang, namun menyimpan beberapa rahasia paling misterius di Asia Tengah tersembunyi di balik gurun dan kota-kota kunonya. Dari kejauhan, negeri ini tampak seperti negeri yang terlupakan, tempat yang membeku dalam waktu, tempat debu gurun menyelimuti monumen-monumen dan kisah-kisah mereka yang masih hidup di bawah terik mataharinya yang tak kenal lelah. Namun ketika Anda menyelami jantungnya, Anda akan menemukan sesuatu yang berbeda. Negeri tempat timur dan barat bertemu, tempat kafilah-kafilah. Jalur sutra kuno masih tampak berpapasan, dan tempat setiap batu menyimpan gema kerajaan-kerajaan yang telah lenyap. Di sini, menara-menara biru Samarkand berdampingan dengan pasar-pasar Tashkent yang ramai, legenda-legenda Mongolia dengan lagu-lagu Persia, dan agama dengan spiritualitas yang jauh lebih tua daripada Islam. Di Uzbekistan, waktu tidak bergerak maju, melainkan berbelok, dan apa yang tampak modern selalu berakar dalam di pasir. Bersiaplah untuk menemukan negeri tempat keindahan dan bahaya berjalan beriringan, karena di Uzbekistan tak ada yang seperti kelihatannya, dan apa yang tampak tak pernah seperti yang sebenarnya. Jantung gurun-gurun Kizilkum tak kenal ampun. Hamparan pasirnya membentang lebih dari 300.000 km persegi, membentang bak lautan tenang di antara pegunungan dan reruntuhan. Di sana, cakrawala bagaikan garis bergetar tempat langit dan bumi seakan menyatu. Panasnya begitu menyengat hingga Fata Morgana menjadi bagian dari lanskap. Danau yang tak nyata, bayangan yang lenyap, bentuk-bentuk yang menipu pikiran. Namun di antara pasir yang tak ramah ini, hiduplah orang-orang yang telah belajar untuk bertahan. Orang Uzbek, di atas segalanya, adalah seorang penyintas. Di wilayah-wilayah di mana hujan bisa turun berbulan-bulan, setiap tetes dirayakan sebagai keajaiban. Desa-desa berdiri di samping sumur-sumur dan rumah-rumah lumpur dibangun dengan debu yang mengelilinginya. Di sini, hidup tak terburu-buru, ia bertahan, dan ketahanan itu telah menjadi sebuah bentuk identitas. Gurun tak hanya membentuk raga, tetapi juga jiwa. Mereka yang lahir di sana belajar mendengarkan kesunyian, membaca angin, menghargai yang tak terlihat. Itulah sebabnya orang Uzbek sering mengatakan bahwa gurun mengajarkan tanpa bicara. Di malam-malamnya yang dingin, ketika angin menusuk kulit, kita akan memahami mengapa kesendirian menjadi bagian dari karakter mereka. Keheningan yang tak hampa, melainkan percakapan dengan bumi itu sendiri. Selama berabad-abad, kafilah-kafilah pedagang melintasi rute-rute ini. Mereka membawa sutra, rempah-rempah, emas, dan yang terpenting kisah-kisah. Dari Tiongkok hingga Mediterania, jalur sutra menjadikan Uzbekistan jembatan antar dunia. Samarkand, Bukhara, dan Khiva berkembang pesat berkat arus budaya yang tak henti-hentinya ini. Namun seiring waktu, rute-rute ini mengering, para pedagang menghilang, dan pasir mulai menutupi jalan setapak. Saat ini, mereka yang melintasi negeri-negeri ini masih dapat menemukan sisa-sisa sumur kuno, reruntuhan karavan tempat para pedagang tidur, dan, jika beruntung, pecahan-pecahan tembikar atau koin-koin yang terlupakan. Seolah-olah gurun telah menyimpannya untuk dirinya sendiri, menyembunyikannya dari perjalanan waktu. Namun, kisah-kisah yang lebih meresahkan beredar di kalangan penduduk setempat. Mereka bercerita tentang seluruh kota yang ditelan bukit pasir, desa-desa yang lenyap tanpa jejak, dan tempat-tempat di mana kompas berhenti bekerja. Beberapa orang percaya bahwa di bawah pasir terdapat lebih dari sekadar reruntuhan. Terdapat lorong-lorong bawah tanah, labirin yang menghubungkan kuil-kuil, dan ruangan-ruangan yang disegel oleh dinasti-dinasti kuno. Tak seorang pun dapat memastikannya, tetapi rumor-rumor itu tak pernah padam. Di desa-desa paling terpencil, para tetua mengatakan bahwa gurun memiliki ingatan, bahwa ia mendengarkan dan merespons. Itulah sebabnya para pelancong yang melintasi Kizilkum sering memanjatkan doa sebelum berangkat, meninggalkan air atau roti di pasir sebagai tanda penghormatan. Mereka mengatakan bahwa jika gurun menerima persembahanmu, angin akan bertiup menguntungkanmu. Jika tidak, ia akan kehilanganmu di labirin bukit pasirnya. Iklim ekstrim juga menentukan bagaimana orang-orang Uzbek hidup dan berinteraksi. Di sini,
tak ada ruang untuk kelemahan. Keluarga-keluarga saling bergantung untuk bertahan hidup, dan karavan modern kini terbuat dari truk tua, bukan unta, mengikuti kode kehormatan kuno. Berbagi air, makanan, dan api, terlepas dari asal-muasal sang pelancong. Solidaritas ini merupakan ciri khas suatu bangsa yang memahami bahwa di gurun menyendiri sama saja dengan mati. Namun, terlepas dari kerasnya gurun, terdapat keindahan yang nyaris menghipnotis. Matahari terbenam mewarnai bukit pasir dengan warna merah, dan ketika malam tiba, langit terbuka menjadi hamparan bintang yang seakan menyentuh bumi. Pada saat-saat itu, keheningan begitu mutlak, sehingga terasa seolah seluruh dunia telah berhenti. Konon, mereka yang menghabiskan cukup waktu di Kizilkum mulai mendengar suara-suara di angin. Beberapa menyebutnya kenangan masa lalu, yang lain mengklaim mereka adalah arwah para pelancong kuno yang tak pernah kembali. Apapun itu, gurun memiliki bahasanya sendiri, dan hanya mereka yang belajar mendengarkannya yang dapat memahaminya. Inilah jantung Uzbekistan, negeri yang menguji raga, jiwa, dan pikiran. Tempat di mana setiap langkah adalah tantangan, sekaligus pelajaran tentang kerendahan hati di hadapan alam. Namun, di balik pasir yang tak kenal ampun itu, tersembunyi sesuatu yang lebih. Ada yang bilang ada reruntuhan yang seharusnya tak ada. Sisa-sisa peradaban yang tak pernah tercatat dalam buku. Yang lain bercerita tentang cahaya yang muncul di antara bukit pasir pada malam tanpa bulan, atau tentang para pelancong yang mengaku melihat dinding-dinding terkubur yang lenyap saat mereka mencoba mendekat. Tak seorang pun tahu pasti apa yang tertidur di bawah Kizilkum. Namun penduduk setempat mengulang pepatah kuno. Gurun tak pernah lupa, ia hanya menunggu. Dan mungkin suatu hari nanti ia akan memutuskan untuk bangun. Kota-kota seribu warna gurun pasir di belakang kami, tetapi debunya masih menempel di kulit. Setelah berhari-hari berpasir dan sunyi, cakrawala bergeser. Di kejauhan, bagaikan fata morgana biru, Samarkand tampak. Sulit menjelaskan apa yang dirasakan seseorang saat pertama kali melihatnya. Ia bukan sekadar kota kuno. Ia adalah luka yang masih bernapas. Dari kejauhan, kubah-kubah biru kehijauan tampak mengapung. Mereka berkilauan di bawah sinar matahari, bagai serpihan langit yang runtuh. Setiap mosaik menceritakan kisah yang tak seorang pun berani menghapusnya. Saat Anda mendekat, Anda melihat banyak bagian yang rusak atau aus. Meski begitu, retakan itu juga berbicara. Mereka mengatakan bahwa tak ada yang abadi, tetapi apa yang bertahan seiring waktu memiliki nilai ganda. Di Samarkand, segalanya tampak diam. Padahal tidak. Ada anak-anak yang bermain di bawah bayang-bayang menara, pedagang yang menawarkan roti segar, dan para lansia yang mengamati tanpa berkata sepatah kata pun. Mereka telah melihat terlalu banyak matahari terbit untuk merasa terkejut. Ada yang mengatakan mereka menyaksikan 3 kehidupan yang berbeda. Masa muda Soviet mereka, era kemerdekaan, dan masa kini, modernitas yang datang berkeping-keping, seolah ragu untuk bertahan. Menelusuri jalanannya seperti berjalan di atas lapisan-lapisan sejarah. Satu batu mungkin milik zaman Tamerlane, batu lainnya milik impian seorang arsitek Rusia. Jejak-jejak bercampur. Tak seorang pun tahu di mana satu kerajaan berakhir dan kerajaan lain dimulai. Namun debu menutupi segalanya, meratakan abad-abad. Hari terus berlalu, dan pasar menjadi labirin aroma, buah, roti, kulit, rempah-rempah. Para pedagang tidak berteriak, mereka bernyanyi. Setiap suara memiliki ritme, seolah perdagangan adalah lagu warisan lama. Di sana, uang berpindah tangan dengan gerakan diam, tak ada yang terburu-buru. Tak seorang pun melihat arloji mereka. Waktu di sini tidak berkuasa, ia hanya menemani. Semakin dalam Anda menyelami, keindahannya menjadi hampir tak tertahankan. Namun di balik setiap fasad yang berkilauan, terdapat dinding-dinding yang runtuh. Di halaman dalam, keluarga-keluarga hidup dengan sangat sederhana. Sebuah karpet, teko, lampu yang tergantung pada kabel yang dipilin. Di luar, para turis mengangkat kamera. Di dalam, para perempuan menjemur cucian di antara ubin-ubin yang retak kemewahan,
dan kebutuhan hidup berdampingan di sini, hanya dipisahkan oleh dinding. Dan tepat ketika Anda merasa telah memahami jiwa Samarkand, Bukhara muncul kurang megah, lebih intim. Jika Samarkand adalah gemuruh sebuah kerajaan, Bukhara adalah bisikannya. Di sini udaranya lebih kering dan jalanannya lebih sempit. Segalanya tampak dirancang untuk menyembunyikan. Mereka bilang Bukhara adalah kota para cendekiawan dan mata-mata. Tidak sulit dipercaya. Madrasah-madrasah tersebut masih menyimpan prasasti yang tak seorang pun dapat pahami sepenuhnya. Ada simbol-simbol yang terpahat di batu yang diulang-ulang di tempat yang jauh, seolah-olah seseorang ingin meninggalkan pesan rahasia. Pada malam tanpa bulan, dinding-dindingnya memantulkan cahaya yang sumbernya tak diketahui. Para tetua menyebutnya cahaya masa lalu. Mereka tidak menjelaskan, mereka hanya tersenyum. Bukhara memiliki ketenangan yang menipu. Fasad-fasad lumpur menyembunyikan halaman-halaman yang penuh kehidupan. Di salah satu halaman, sebuah keluarga sedang menyiapkan teh. Di tempat lain, sekelompok perajin melukis keramik yang kelak akan berkelana ke Eropah dengan label moden. Meskipun mereka lahir di sini, di sudut tak bernama campuran kebanggaan dan kepasrahan terasa di mana-mana. Orang-orang tahu mereka hidup di antara harta karun, tetapi juga bahwa harta karun itu tak lagi sepenuhnya milik mereka. Aroma roti yang baru dipanggang bercampur dupa. Seorang perempuan tua lewat sambil membawa sekeranjang buah ara kering. Ia tak menatap ke depan, ia menatap tanah, seolah tanah itu masih menyimpan rahasia. Mungkin memang begitu. Setiap jalan seakan memiliki ingatannya sendiri, dan setiap langkah adalah percakapan dengan masa lalu. Sedikit lebih jauh ke barat, landscape kembali berubah. Rumah-rumah menjadi lebih rendah, udara lebih hangat. Khiva tampak seperti ilusi yang membeku di abad ke-17. Di balik dinding-dindingnya, dunia modern tampak seperti kisah yang direkayasa. Gerbang-gerbang kayu dipahat dengan presisi sedemikian rupa, sehingga seolah bernapas. Di ganggang sempit, suara-suara diperkuat. Gema langkah kaki seorang anak kecil bisa disalahartikan sebagai langkah kaki seorang pengembara zaman dahulu. Khiva berbeda. Lebih kecil, tetapi lebih intens. Semuanya terkonsentrasi. Kehidupan di sini terbentang dalam nuansa sunyi. Para perempuan membersihkan mosaik masjid dengan sikat seadanya. Para lelaki bekerja dengan tembaga hingga larut malam. Di setiap sudut ada campuran rasa bangga dan lelah. Pariwisata memang mendatangkan uang, tetapi juga mengganggu privasi. Banyak yang merasa kota mereka telah berubah menjadi panggung sandiwara. Meski begitu, penduduk setempat tak kehilangan rasa memiliki. Di hari libur, mereka menggantungkan kain warna-warni di jalanan dan menyalakan lilin di depan pintu rumah. Mereka melakukan ini bukan untuk pengunjung, melainkan untuk diri mereka sendiri. Untuk mengingatkan diri bahwa Khiva masih hidup, meski tampak seperti museum. Dari atas tembok, Anda dapat melihat seluruh kompleks, kubah, menara, debu yang menggantung bagai selubung. Pemandangan yang menakjubkan, namun pemandangan ini juga menunjukkan kerapuhan tempat itu. Banyak bangunan ditopang oleh perkuatan modern, tersembunyi di balik plester. Jika Anda mendekat, Anda dapat melihat tambalan-tambalannya Uzbekistan bukan sekadar keindahan kuno. Ia adalah keindahan yang ditambal. Dan mungkin itulah yang paling menarik. Bukan kesempurnaan monumen-monumennya, melainkan ketangguhannya. Setiap bata yang retak adalah kemenangan atas kelupaan. Orang-orang tahu ini. Itulah sebabnya, ketika senja tiba dan azan berpadu dengan suara sepeda motor, kontrasnya tak terdengar asing. Itulah suara sejati negeri ini. Sejarah dan kelangsungan hidup berbagi jalan yang sama. Malam-malam di kota-kota ini memiliki cahaya yang berbeda. Bukan cahaya listrik, melainkan cahaya batu yang disinari bulan. Di Samarkand, para turis berlama-lama hingga larut malam di depan registan, terpikat oleh mosaik-mosaik yang berubah warna diterpa cahaya. Di Bukhara, bayangan tampak bergerak di antara lengkungan-lengkungan. Di Khiva, keheningan menjadi bahasanya sendiri. Namun di balik ketenangan ini tersimpan ketegangan yang tersirat. Banyak orang Uzbek terpecah antara melestarikan warisan mereka dan memodernkannya. Generasi muda ingin maju. Generasi tua khawatir bahwa maju berarti melupakan konflik ini tampak jelas dalam gerak-gerik mereka. Seorang remaja mendengarkan musik barat, sementara kakeknya mengajarinya salat.
Seorang perempuan memeriksa ponselnya di samping air mancur yang dibangun 500 tahun lalu. Ini adalah pemandangan sehari-hari, namun syarat makna. Kota-kota ini seolah berada di antara dua denyut. Denyut sejarah dan denyut masa kini, keduanya tidak sepenuhnya mendominasi. Dualitas ini menciptakan nuansa yang unik, nyaris magis. Segalanya tampak di ambang perubahan, meskipun tak seorang pun tahu ke arah mana. Saat fajar menyingsing, jalanan kembali kosong. Angin bertiup dari gurun, membawa lapisan pasir halus. Seolah-olah Kizilkum ingin merebut kembali apa yang pernah menjadi miliknya debu, menutupi mosaik, menempel di jendela dan merembes di antara bebatuan. Saat matahari terbit, segalanya bersinar kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Dan disitulah letak misteri Uzbekistan yang sesungguhnya, kemampuannya untuk terlahir kembali setiap hari tanpa kehilangan bekas lukanya. Kota-kotanya tak berusaha menyembunyikan kerusakannya. Mereka memamerkannya, seolah berkata, "Ya, kami telah diserbu, dijarah, dilupakan, tapi kami masih di sini." Pengembara yang berhenti di alun-alunnya merasakannya. Ada kekuatan yang tak terlihat, tetapi terasa dalam cara anak-anak berlari, dalam cara orang tua menatap cakrawala, dalam cara angin menyelinap melalui lengkungan kuno. Itu adalah campuran melankolis dan kebanggaan. Sebuah perasaan yang tak terlupakan. Dan saat matahari kembali menyinari kubah-kubah biru kehijauan, kita pun menyadari bahwa kota-kota ini bukan sekadar reruntuhan yang indah. Mereka adalah saksi yang terus mengamati, karena di sini sejarah tidak dipelajari, melainkan dihirup. Para perempuan Asia tersembunyi bazar. Samarkand beraroma rempah-rempah dan sutra yang baru ditenun, tetapi ketika seorang perempuan melintasi gapura, atlas emasnya berkibar tertiup angin, udara berubah. Para perempuan Asia tersembunyi. Kecantikan yang tak meminta izin, mata berbentuk almond yang menyimpan rahasia Persia, tulang pipi tinggi warisan bangsa Turki nomaden, kulit putih atau gelap yang ditandai berabad-abad, lalu oleh matahari stepa Mongolia. Di Uzbekistan, perempuan bukanlah bunga rumah kaca, melainkan akar yang dalam yang menopang yurt keluarga sementara dunia berputar di antara menara dan gedung pencakar langit. Lihatlah Gulnara, 32 tahun, seorang guru di Tashkent. Ia bangun pukul 5 untuk salat, menutupi rambutnya dengan selendang sutra sebelum keluar ke halaman tempat teh hijau direbus dalam samovar Rusia. Wajahnya memadukan kehalusan Persia di hidungnya yang mancung dengan keteguhan Turki di rahangnya, mata yang bersinar bagai lapis lazuli Bukhara. Di sekolah, ia mengajar matematika kepada anak-anak berseragam kaku. Suaranya yang tegas tak mengundang gelak tawa, tetapi di rumah ia menjahit ikat dengan tangan yang hafal setiap simpul. Tradisi menyelimuti dirinya bagai atlas, sementara modernitas berdenyut di ponselnya tempat ia mengobrol dengan teman-teman tentang drama Korea kehidupan sehari-hari berbenturan di setiap kesempatan. Di Mahala Tashkent, para tetangga menonton dari jendela mereka, mengomentari apakah Doira terlalu pendek atau riasannya terlalu tebal. Gulnara mengenakan jin di balik tuniknya di universitas, tetapi di masjid ia berganti menjadi cadar hitam yang hanya memperlihatkan matanya. Kesopanan di luar, kekuatan di dalam. Ia memasak pelov seharga 20 orang di pesta pernikahan keluarga, menawar lebih baik daripada pria manapun di pasar, dan ketika suaminya pergi ke Rusia untuk bekerja, ia mengelola keuangan, membagi gaji, dan memutuskan apakah anak-anak akan memiliki guru les atau belajar Al-Quran. Keseimbangan antara keinginan dan kewajiban menentukan setiap langkah. Di Samarkand, seorang perempuan muda bernama Feruza bermimpi merancang busana, membuat sketsa gaun pendek di buku catatan tersembunyi, tetapi ayahnya memilih calon pengantin pria dari keluarga terpandang. Pernikahan direncanakan dalam hitungan minggu, dengan emas di telinga, henna di tangan, dan malam pernikahan di balik tirai tebal tempat hasrat pertama kali muncul, seksualitas hidup dalam kesendirian, bisikan-bisikan di antara sepupu tentang ramuan untuk kenikmatan atau menjarangkan anak, alat kontrasepsi yang tersedia di apotek modern, tetapi disimpan di laci rahasia agama, menandai cinta dengan garis-garis lembut namun tegas. Islam Sunni mewajibkan solat 5 waktu, Ramadan yang ketat,
tetapi perempuan berbuka puasa di rumah dengan manti panas dan buah kering. Kehormatan keluarga lebih berharga daripada ayat apapun. Sekilas pandang di pasar dapat mencoreng reputasi. Pesan yang salah tempat di Telegram dapat menimbulkan skandal. Aturan keluarga mengikat. Nenek yang memutuskan pernikahan. Ibu mengajarkan kesopanan. Saudara perempuan yang mengawasi jalan-jalan. Cinta romantis hadir dalam lagu-lagu Sherali Jorayev yang diputar di pesta pernikahan, tetapi kewajiban lebih utama. Menikah muda, segera punya anak, menjaga rumah tetap bersih. Di Bukhara, perempuan tua masih mengenakan paranji di musim panas, kerudung yang menutupi segalanya kecuali mata, tetapi perempuan muda menggantinya dengan jilbab warna-warni dan celana jin ketat di balik tunik mereka. Modernitas hadir di kafe-kafe Tashkent tempat mereka menyeruput latte bersama teman-teman, mendiskusikan karier di bidang TI atau pariwisata, tetapi pulang sebelum maghrib agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sebagai kekuatan yang tenang, mereka mengelola bisnis sutra melalui telepon, mengekspor ke Dubai, sambil memasak OS untuk keluarga mereka. Kecantikan eksotis memadukan dunia. Wajah Persia dengan bibir penuh, Turki dengan alis melengkung, Mongolia dengan mata berbentuk almond yang berkilau di bawah sinar matahari stepa. Di Khiva, seorang penjual karpet berkulit keemasan karena debu gurun, kepang hitam yang menjuntai hingga pinggang, dan menawar dalam bahasa Uzbek, Rusia, dan Inggris tanpa kehilangan senyumnya. Di Fergana, para perempuan menanam kapas dengan tangan-tangan terampil. Tubuh mereka yang kekar dirancang untuk membawa karung, namun mereka mengoleskan celak mata untuk solat Jumat. Cinta dinegosiasikan dalam diam. Masa pacaran singkat, jalan-jalan diawasi bibi, hadiah permen dan sapu tangan. Seksualitas setelah menikah bersemi, diceruk-ceruk dengan tempat tidur kayu berukir, kelambu untuk bersembunyi, tetapi kenikmatan dipelajari di antara para perempuan, melalui buku-buku curian atau internet yang lambat. Perceraian memang ada, meskipun jarang. Perempuan kembali ke rumah orang tuanya dengan anak-anak, dan rasa malu yang ia hapus dengan kerja keras. Cinta di balik keheningan. Setelah menikmati cita rasa negeri ini, tibalah saatnya membicarakan sesuatu yang lebih kompleks, sesuatu yang tak dimasak di atas api, melainkan dengan hasrat. Di Uzbekistan, cinta punya aturannya sendiri. Tak diteriakkan, tak diumbar. Cinta dijalani dengan lirih. Karena di sini, dinding mendengarkan dan tetangga memperhatikan negeri ini bernapaskan tradisi. Adat istiadat seberat matahari gurun. Sekilas, semuanya tampak teratur. Para pria bekerja, para wanita mengurus rumah, para pemuda belajar atau membantu di ladang. Namun di balik ketenangan itu tersimpan dunia lain. Dunia di mana perasaan berjalan tanpa alas kaki, berhati-hati agar tak bersuara. Sejak kecil, orang Uzbekistan belajar bahwa cinta tak selalu tumbuh dari hati, terkadang keluarga yang menentukan. Di banyak desa, pernikahan diatur antara orang tua, paman, atau kakek nenek. Ini bukan tentang pemaksaan yang kejam, melainkan tentang kesinambungan. Pernikahan bukan sekadar menyatukan dua insan, melainkan dua garis keturunan, dua sejarah, dua cara bertahan hidup. Bagi mereka, pernikahan adalah tanggung jawab, bukan pilihan. Namun, generasi muda kini tak lagi berpikir dengan cara yang sama. Anak muda yang kuliah di kota, yang memiliki internet di ponsel, dan mendengarkan musik asing, memandang cinta secara berbeda. Beberapa bermimpi untuk memilih, menikah karena perasaan, bukan kewajiban. Namun mereka tahu bahwa di Uzbekistan, mimpi terkadang harus disembunyikan di bawah bantal. Di Tashkent, seorang gadis bercerita bahwa neneknya menikah dengan pria yang hampir tak dikenalnya. Ia bertemu dengannya 3 kali sebelum pernikahan. Di sisi lain, ibunya bertemu ibunya melalui surat. Ia, sang cucu, bertemu ibunya melalui Instagram. Setiap generasi semakin dekat dengan cinta bebas, tetapi tetap ada rasa takut. Rasa takut yang tak terucapkan, tetapi dipahami semua orang. Di desa-desa, romansa terlarang masih ada. Tak dibicarakan, tetapi dirasakan, tatapan mata berlangsung sedetik lebih lama dari yang diizinkan. Surat-surat disembunyikan di dalam buku-buku agama. Pertemuan terjadi di pinggiran, pasar yang ramai, jalanan yang gelap,
pesta pernikahan tempat semua orang berdansa. Anak-anak muda menemukan cara untuk merasakan apa yang coba dibungkam oleh tradisi. Karena di sini cinta tidak diukur dengan ciuman, melainkan dengan kesabaran. Ada yang menunggu berbulan-bulan untuk berpegangan tangan. Sentuhan bisa berarti semesta. Sebuah sapaan bisa mengandung segala hal yang tak terucapkan. Cinta di Uzbekistan haruslah penuh akal. Cinta adalah seni kebijaksanaan. Karena masyarakatnya sangat teliti, keluarga menjadi penjaga reputasi. Apa yang dikatakan tetangga lebih penting daripada apa yang dirasakan. Jika seorang perempuan muncul sendirian di jalan pada jam-jam yang aneh, rumor mulai beredar. Jika seorang pria terlalu sering mengunjungi teman perempuannya, gosip pun mulai bergulir. Di desa-desa kecil, semuanya diketahui, atau setidaknya dicurigai, dan di negara di mana kehormatan lebih diutamakan daripada hasrat, setiap kesalahan langkah bisa berakibat fatal. Namun, kisah cinta tetap bertahan. Beberapa berakhir dengan pernikahan, yang lain dalam diam. Beberapa pasangan berhasil menikah setelah bertahun-tahun melawan. Ketika orang tua mereka akhirnya mengalah, yang lain hanya bertemu dalam mimpi karena kenyataan tak memungkinkan mereka bertemu. Namun, mereka semua memiliki kesamaan, intensitas. Di Uzbekistan ketika cinta hadir, cinta itu total. Tak ada setengah-setengah. Pernikahan adalah sebuah tontonan. Persiapannya memakan waktu berminggu-minggu. Rumah-rumah dipenuhi bunga, musik, dan makanan. Para tamu bisa mencapai ratusan. Ada tarian, tawa, dan bersulang dengan teh dan vodka. Namun di tengah perayaan, kedua mempelai nyaris tak saling memandang. Upacara itu bukan milik mereka, melainkan milik keluarga mereka. Cinta sejati baru dimulai setelahnya. Ketika semua orang telah pergi dan keheningan masih tersisa, perempuan memainkan peran krusial. Mereka bertanggung jawab menjaga keharmonisan rumah tangga. Mereka harus kuat, sabar, dan bijaksana. Banyak yang bekerja di luar rumah, tetapi mereka tetap memikul beban harapan. Seorang istri ideal harus tahu cara memasak pelov, membesarkan anak, menghormati orang tua suaminya, dan, yang terpenting, tidak terlalu banyak bicara. Itulah pelajaran yang diwariskan dari ibu ke anak perempuannya, dari generasi ke generasi. Meski begitu, segalanya berubah. Di perkotaan, banyak perempuan muda mencari kemandirian. Ada yang kuliah di luar negeri, ada yang membuka usaha, atau menjadi sopir taksi. Pandangan mereka tentang cinta berbeda. Mereka tidak ingin dipilih, mereka ingin memilih. Namun perubahan itu lambat, hampir tak terlihat. Ia bergerak seperti angin gurun, tampak lembut, tetapi seiring waktu ia mengubah segalanya. Di negeri ini, ungkapan kasih sayang di depan umum masih membuat orang tak nyaman. Ciuman di jalan bisa memancing tatapan tak suka. Di beberapa tempat bahkan bisa membuat Anda mendapat masalah. Itulah sebabnya cinta dirahasiakan. Di rumah, lewat pesan teks, dalam bisikan di malam hari. Bukannya gairah tak ada, melainkan gairah telah belajar bersembunyi. Agama juga memainkan perannya. Islam yang berakar kuat menetapkan batasan. Bukan tentang melarang, melainkan tentang mengingatkan orang tentang apa yang dianggap benar. Doa, adat istiadat, kode moral, semuanya membentuk kerangka yang membatasi kehidupan pribadi. Namun di celah-celah kerangka itu, cinta menemukan jalannya. Selalu begitu. Di Bukhara, seorang lelaki tua bercerita kepada saya. Ia bercerita bahwa di masa mudanya ia mencintai seorang gadis dari desa tetangga. Keluarga mereka tidak merestui. Gadis itu menikah dengan orang lain, dan ia beremigrasi ke Rusia. 40 tahun berlalu tanpa mereka bertemu. Ketika ia kembali, ia mendapati gadis itu telah menjadi janda. Mereka bertemu lagi, diam-diam, seolah tak ada waktu yang berlalu. Hati, katanya padaku, tak mengerti aturan. Frasa itu merangkum seluruh Uzbekistan. Karena di sini, aturan berkuasa, tetapi hati tetap teguh. Ada perempuan yang masih menulis surat, laki-laki yang menempuh jarak bermil-mil untuk meninggalkan bunga di tempat yang tak terlihat. Cinta tetap hidup berkat gestur-gestur kecil ini, yang tak terlihat oleh orang lain,
tetapi luar biasa bagi mereka yang mengalaminya. Ada juga sisi lain, sisi ikatan yang tak berhasil. Di pedesaan, perceraian masih dianggap tabu. Banyak perempuan menanggung pernikahan yang tak bahagia karena takut akan penghakiman sosial. Jika seorang istri meninggalkan suaminya, keluarganya mungkin merasa malu. Terkadang ia ditolak. Namun, sedikit demi sedikit, semakin banyak perempuan yang memutuskan untuk memecah kesunyian. Mereka melakukannya perlahan, tetapi mereka berhasil. Di Tashkent, beberapa kelompok anak muda mengadakan pertemuan rahasia untuk membicarakan cinta bebas, persetujuan, dan rasa hormat. Itu bukan gerakan politik, melainkan percakapan pribadi yang mencari pemahaman diri. Ini adalah revolusi kecil dan senyap. Tak ada yang berteriak, tak ada yang protes, tetapi kata-kata mulai mengubah segalanya. Cinta di Uzbekistan tak seperti cinta di filem-filem. Tak ada ciuman di tengah hujan atau akhir yang sempurna di sini. Ada tatapan tajam, janji yang tak terpenuhi, dan keheningan yang berbicara lebih lantang daripada puisi manapun. Tapi mungkin itulah keindahannya. Cinta di sini menanggung luka dan luka bercerita. Saat matahari terbenam di balik menara dan kota bermandikan emas, pasangan-pasangan berjalan perlahan. Mereka tak bersentuhan, namun langkah mereka berirama. Terkadang itu sudah cukup. Di negara yang begitu banyak hal dilarang, berjalan bersama sudah merupakan bentuk pemberontakan. Dan seiring hari berganti, perasaan itu tetap ada bahwa di Uzbekistan, cinta tak mati, ia hanya menyamar. Ia hidup di balik tabir kesunyian, menunggu saat ia dapat bersuara lantang, namun hingga hari itu tiba, ia akan terus menemukan celah untuk bersembunyi. Karena bahkan di tanah yang paling dijaga ketat sekalipun, hati selalu menemukan cara untuk bernapas. Tempat arwah berjalan para perempuan menyimpan hasrat di kamar tidur mereka dan kehormatan di jalanan. Tetapi ketika matahari terbenam di balik pegunungan Tian Shan, malam menghadirkan dunia lain, tempat arwah berjalan. Islam Sunni memenuhi masjid dengan lantunan doa yang lantang di siang hari. Sufi berbisik di sudut-sudut gelap setelah gelap. Upacara dimulai dengan azan dari menara-menara tinggi. Upacara diakhiri dengan tabuhan genderang yang berdetak bagai jantung yang berdebar kencang doa di padang pasir tempat pasir membakar kaki di siang hari dan membekukan tulang di malam hari. Ziarah ke makam-makam tempat para wali zaman dahulu tak pernah benar-benar beristirahat. Berjalan menyusuri pemakaman dekat Bukhara saat senja. Makam-makam berkubah hijau berkilauan dalam cahaya jingga. Para peziarah turun dari bas-bus berdebu, para perempuan merapikan jilbab bersulam. Para pria melepas sepatu mereka di pintu masuk. Mereka menyentuh batu dingin dengan tangan gemetar. Mereka meninggalkan uang kertas terlipat di celah-celah yang dalam. Makam Bahauddin Naqsiban menarik banyak orang. Pendiri tarekat Sufi, ia menyembuhkan kemandulan dengan sentuhan. Ia membawa kiriman uang dari Rusia dengan doa. Ia menangkal mata jahat dengan bisikan. Malam tiba dengan cepat, api unggun membesar. Para darwis berputar-putar dalam jubah putih yang lembut dan berkibar. Gendang bergemuruh pelan. Seruling menangis nyaring tubuh-tubuh memasuki trans yang lambat. Udara dipenuhi dupa yang harum. Keringat yang asin. Sesi-sesi berputar ini tak mudah berhenti. Seorang darwis mempercepat langkahnya, mata berputar ke belakang, tangan terangkat ke langit. Roh turun. Ia berbicara melalui mulutnya. Sebuah pesan untuk syekh di dekatnya. Para peziarah mencatat kata-kata singkat. Mereka patuh keesokan harinya. Mereka membangun sumur. Mereka menanam pohon. Sang wali masih menuntun dari makam. Iman bercampur dengan ketakutan yang nyata. Tak seorang pun tertawa terbahak-bahak. Gurun mendengar segalanya. Turun ke gurun Kizilkum, tempat para gembala menyalakan api saat senja. Mereka mengorbankan seekor ayam betina hitam darah jatuh di pasir kering. Darah itu cepat meresap. Islam melarang persembahan semacam itu. Dukun setempat tak peduli. Ia membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Kemudian ia memanggil roh-roh padang rumput. Jimat-jimat bertaring serigala tergantung di yurt.
Jimat-jimat itu melindungi ternak gemuk. Jimat-jimat itu menangkal badai hitam. Seorang perempuan mandul minum air dari sumur kuno. Ia mengelilinginya 7 kali. Ia meninggalkan seikat rambut yang diikatkan pada dahan berduri. 9 bulan berlalu. Seorang anak lahir dengan kuat. Desa merayakannya dengan plof panas. Teh pahit. Campuran itu diedarkan di teke-teke tersembunyi di Tashkent. Bangunan-bangunan tua Soviet diubah. Mursyid memimpin lingkaran zikir. Para lelaki duduk di atas tikar usang. Mata terpejam, teguh. Mereka mengulang Allah ratusan kali. Sebuah suara pecah di akhir. Dada berdenyut. Beberapa jatuh miring. Mulut berbusa. Roh masuk dengan cepat. Mursyid menyentuh dahi yang panas. Ia membacakan ayat-ayat kuno. Pria yang kerasukan itu meneriakkan nama-nama terlarang. Jin pergi dalam asap kelabu. Seorang lelaki terbangun kelelahan akhirnya bersih. Para perempuan mengawasi dari pintu yang setengah terbuka. Mereka tak pernah masuk. Mereka membawa amulet yang diberkati di saku. Dalam amulet melindungi setiap hari. Segitiga kertas dengan ayat-ayat terlipat. Dijahit ke dalam pakaian dalam. Jimat melindungi perjalanan panjang gigi hiu di leher anak-anak kecil. Jimat menangkal penyakit jahat. Cermin pecah terkubur di pintu depan. Jimat dengan cepat membalas kutukan. Seorang perempuan dari Andijan membawa tepat 7. 1 untuk setiap anak yang hidup. Ia menjahitnya di doira bagian dalam tubuhnya. Tak seorang pun melihat, semua orang tahu. Pengusiran setan mengguncang gubuk-gubuk sederhana. Di sebuah mahalla di Tashkent, seorang gadis berusia 12 tahun berbicara dengan suara berat dan jantan. Ia melempar piring-piring ke dinding. Keluarga itu segera putus asa. Hoja datang dengan Al-Quran yang dirantai. Ia membaca berjam-jam tanpa henti. Ia memercikkan air suci yang dingin. Gadis itu memuntahkan cairan hitam pekat. Ia meneriakkan nama-nama kuno. Sesosok jin muncul dalam asap tebal. Gadis itu tidur selama 3 hari berturut-turut. Ia bangun dalam diam. Akhirnya sembuh. Desa berbisik pelan. Kekuatan sejati berdenyut. Di Kiva, doa malam hari sungguh menakutkan. Seorang lelaki tua bersorban hijau memasuki rumah hantu. Ia menyalakan lilin hitam pendek. Ia membakar dupa yang berbau kematian baru. Sebuah keluarga menunggu di luar. Mereka mendengar jeritan keras. Perabotan bergerak sendiri. Hoja muncul, berkeringat deras. Jin itu akhirnya diusir. Ia menagih tagihan baru. Rumah dibiarkan bersih. Jendela ditutup lebih awal. Anak-anak tidur di bawah cahaya redup. Gema kekaisaran yang hilang. Setelah membahas perasaan yang tersembunyi di balik pintu tertutup, saatnya membuka jenis ingatan lain. Ingatan yang tertidur di bawah pasir. Di Uzbekistan, setiap batu seakan membisikkan nama kuno. Alexander Agung, Genghis Khan, para Sultan Samarkand, semuanya meninggalkan jejak meskipun angin telah membawa suara mereka pergi. Menelusuri negeri-negeri ini bagaikan menelusuri buku yang tak berujung. Setiap kota berlapis-lapis. Di bawah masjid-masjid berwarna biru kehijauan terdapat reruntuhan Yunani. Dan di bawahnya bahkan makam-makam yang lebih tua. Semuanya tumpang tindih, seolah waktu menolak menghapus apa yang telah terjadi sebelumnya. Di sini sejarah tidak berlalu, ia terakumulasi. Di gurun-gurun barat, para pemandu menceritakan bahwa Alexander mencapai pegunungan ini untuk mengejar cakrawala yang mustahil. Ia ingin mendirikan kota baru, titik persatuan antara timur dan barat. Ia tak meninggalkan istana atau patung yang tak tersentuh, tetapi ia meninggalkan luka. Perjalanannya mengubah arah negeri-negeri ini. Ia mencampur darah, bahasa, dan dewa-dewa. Bahkan hingga kini, beberapa legenda mengenangnya sebagai Iskandar sang penakluk, setengah pahlawan, setengah bayangan. Sejak saat itu, kekuasaan bagai api yang berpindah tangan. Setelah Yunani, datanglah Persia, Arab, Turki, dan Mongol. Masing-masing membangun kuil, menghancurkan tembok,
dan mengganti nama kota. Samarkand, Bukhara, Khiva, semuanya pernah menjadi ibu kota. Suatu tempat peta itu ditulis ulang berkali-kali hingga akhirnya tak seorang pun dapat benar-benar mengklaimnya. Karena kita sedang membicarakan Samarkand, kita harus berhenti sejenak di sana, mustahil untuk tidak melakukannya. Berjalan menyusuri Registan, saat fajar menyingsing akan menyaksikan kebanggaan para sultan kuno terpantul pada mosaik-mosaiknya. Kubah-kubahnya seakan melayang di udara, dan dinding-dindingnya yang dipenuhi prasasti Al-Quran masih berkilau seolah-olah iman itu sendiri yang menopangnya. Namun di balik keindahan yang begitu besar, tersimpan masa lalu yang kelam. Dinasti-dinasti yang membangun istana-istana ini mengering di tengah perang, aliansi yang retak, dan pengkhianatan diam-diam. Setiap lengkungan, setiap ubin, menceritakan kisah kekuasaan dan ambisi. Beban mereka yang memimpin ribuan orang hanya dengan sepatah kata masih terasa di dinding. Namun, angin yang berhembus di antara menara-menara tak lagi tunduk pada siapa pun. Kekaisaran-kekaisaran yang pernah berkuasa di sini telah lenyap, hanya menyisakan gaungnya. Yang meninggalkan jejak berikutnya adalah Genghis Khan. Kedatangannya bagai badai yang tak membedakan kuil atau takhta. Hanya dalam beberapa tahun, pasukannya meratakan seluruh kota, meluluh lantakkan semua yang ada di jalurnya. Kronik menceritakan bahwa ketika bangsa Mongol merebut Bukhara, Sang Khan memasuki Masjid Agung dan naik mimbar. Ia memandang kerumunan dan berkata, "Jika kalian tidak melakukan dosa besar, Tuhan tidak akan mengirimkan hukuman sepertiku." Kalimat itu yang diulang-ulang selama berabad-abad masih bergema bagai kutukan. Namun bahkan Genghis yang tampak tak terkalahkan, akhirnya menjadi bagian dari lanskap keturunan mereka mengadopsi adat istiadat setempat. Di tempat yang dulunya merupakan tempat kehancuran, kota-kota baru, rute baru, dan kuil-kuil baru pun bermunculan. Kekuatan bertransformasi bagaikan pasir yang tertiup angin. Ia tak pernah hancur total, hanya bertransformasi. Saat ini, di jalanan yang membelah gurun Kizilkum, para penunggang unta masih menemukan koin-koin kuno, pecahan tembikar, dan potongan pedang berkarat. Semua itu adalah sisa-sisa masa yang tak kunjung sirna. Anak-anak mengumpulkannya dan menyimpannya sebagai jimat. Mereka tak tahu siapa pemiliknya, tetapi mereka merasakan kekuatannya. Para arkeolog mengatakan bahwa seluruh kota terbengkalai di bawah bukit pasir, pelabuhan kering, kuil-kuil yang runtuh, dan karavanserai yang dulunya menghubungkan Tiongkok dengan Mediterania. Setiap tahun, angin mengungkap sesuatu yang baru, sebuah prasasti, patung yang rusak, sebuah kapal berbentuk naga, dan orang bertanya-tanya berapa banyak lagi rahasia yang masih tersembunyi. Masa lalu di Uzbekistan bukanlah museum, melainkan hantu yang berjalan berdampingan dengan yang hidup. Di jalanan Khiva, para turis memandangi menara-menara bata, tak menyadari bahwa di bawah kaki mereka dulu terdapat terowongan yang menghubungkan istana dan penjara. Ada yang mengatakan bahwa pada malam hari, jika angin bertiup dari utara, lonceng para pedagang yang hilang, mereka yang tak pernah kembali dari jalur sutra, dapat terdengar. Dan disitulah kisah lain muncul, kisah rut perdagangan. Selama berabad-abad, Uzbekistan adalah pusat dunia. Kafilah-kafilah yang syarat dengan sutra, rempah-rempah, batu giok, dan emas melintasi tempat ini. Para pedagang membawa berita dari tempat-tempat yang tampak seperti mitos. India, Persia, Byzantium, Tiongkok. Ritual yang tak pernah mati. Setelah membahas kekaisaran-kekaisaran yang meninggalkan reruntuhan dan gema, saatnya melihat apa yang tak pernah runtuh, adat istiadat. Karena sementara kuil-kuil runtuh dan raja-raja berganti nama, rakyat terus menyalakan lilin yang sama, menyanyikan lagu-lagu yang sama, dan menatap api dengan mata yang sama seperti leluhur mereka. Di Uzbekistan, ritual bukanlah masa lalu. Ritual adalah kehidupan itu sendiri. Beberapa telah berubah bentuk, menyamar sebagai agama atau adat istiadat modern, tetapi esensinya tetap utuh. Dan jika Anda perhatikan, Anda dapat mengenalinya di mana-mana, di pesta pernikahan, pemakaman, atau jamuan keluarga sederhana. Semuanya berawal dari pernikahan. Tak ada perayaan yang lebih panjang, lebih meriah,
atau lebih simbolis daripada ini. Pernikahan di Uzbekistan bisa berlangsung 3 hari, terkadang lebih lama. Hari pertama adalah presentasi formal, di mana keluarga merundingkan hadiah, mas kawin, dan pemberkatan. Hari kedua adalah upacara, di mana kedua mempelai duduk di bawah kerudung putih, dikelilingi bunga, musik, dan doa. Hari ketiga adalah perayaan, ledakan makanan, tarian, dan janji. Namun yang benar-benar penting adalah yang tak terlihat. Di balik setiap gestur tersimpan makna tersembunyi. Ketika ibu mempelai pria mengenakan kerudung di atas kepala mempelai wanita, ia tak hanya menutupinya, ia melindunginya dari mata jahat. Ketika sang ayah menawarkan roti dan garam, itu bukan keramah tamahan, melainkan perjanjian leluhur. Dan ketika para tamu melemparkan nasi ke udara, mereka tidak sedang merayakan. Mereka memanggil roh-roh baik untuk mengiringi penyatuan. Setelah pernikahan, rumah pengantin baru dipenuhi aroma, roti yang baru dipanggang, teh kapulaga, daging yang dimasak perlahan dalam minyak. Makan bersama adalah sebuah bentuk berkat. Di Uzbekistan, bersulang tidak dilakukan dengan gelas, melainkan dengan roti. Karena roti, di sini memiliki jiwa. Membuangnya atau memecahkannya tanpa alasan dianggap sebagai penghinaan terhadap dewa-dewa kuno. Jika pernikahan merayakan kehidupan, pemakaman merayakan kepergian. Di desa-desa, kematian bukanlah akhir, melainkan perjalanan baru. Ketika seseorang meninggal, para tetangga memenuhi rumah dengan doa, tetapi juga dengan musik lembut. Para pria membacakan ayat-ayat Al-Quran, sementara para wanita menyiapkan makanan untuk para tamu. Tidak ada yang makan sendirian selama hari-hari itu. Tidak ada yang tidur tanpa ditemani. Upacara pemakaman berlangsung selama 3 malam. Masing-masing memiliki tujuan. 1 untuk berkabung, 1 untuk mengenang, 1 untuk melepaskan. Di banyak desa, masih diyakini bahwa arwah orang yang meninggal tetap berada di dekatnya, mengawasi, hingga mendengar namanya dipanggil untuk terakhir kalinya. Kemudian, ia pergi dengan tenang. Dan untuk memastikan ia tidak tersesat dalam perjalanannya, gelas-gelas air dan potongan roti diletakkan di ambang jendela. Ritual-ritual ini tidak selalu religius, setidaknya tidak sepenuhnya. Banyak yang sudah ada sebelum Islam. Pada intinya, ritual-ritual ini merupakan warisan masyarakat nomaden yang menyembah matahari, angin, dan api. Ketika Anda menghadiri pemakaman di pedesaan, Anda mungkin memperhatikan perpaduan aneh antara doa dan alam. Doa-doa berpadu dengan gemericik sungai, asap dupa mengepul seolah berbicara kepada awan. Dan berbicara tentang api, kita harus menyebutkan ritual Navruz, Tahun Baru Uzbekistan. Perayaan ini dirayakan pada tanggal 21 Maret, tepat saat musim dingin berganti menjadi hangat. Di setiap desa, keluarga-keluarga menyalakan api unggun dan melompatinya. Mereka mengatakan bahwa api menyucikan kejahatan, membakar dendam, dan menyucikan jiwa. Ini adalah tradisi kuno, lebih tua dari Islam, bahkan lebih tua dari banyak kota. Selama Navruz, hidangan khusus juga dimasak. Yang paling penting adalah sumalak. Pasta manis yang terbuat dari gandum berkecambah sumalak disiapkan sepanjang malam dalam panci besar yang terus diaduk. Para wanita bernyanyi di sekitar api sambil mengaduk campuran tersebut. Mereka mengatakan bahwa siapapun yang tertidur akan memimpikan wajah orang yang akan membawa keberuntungan bagi mereka tahun itu. Namun tidak semua upacara bersifat meriah. Beberapa upacara dilakukan dalam bayang-bayang, jauh dari kamera dan turis. Di lembah Fergana, misalnya, terdapat ritual penyembuhan yang telah dipraktikkan selama berabad-abad para wanita tua, yang disebut bibi, meracik ramuan, api, dan kata-kata kuno untuk mengusir kejahatan dari tubuh dan pikiran. Mereka tidak menyebut diri mereka dokter, tetapi mereka menyembuhkan. Kewibawaan mereka tidak berasal dari ijazah, melainkan dari iman orang-orang yang datang kepada mereka. Bayang-bayang kekuatan tak kasat mata. Arwah berkelana di antara makam dan gurun, tetapi ketika angin mengibaskan debu di Kizilkum, bayangan lain yang lebih tenang bergerak, bayang-bayang kekuatan tak kasat mata. Rumah yang dituturkan para gembala tua di sekitar api unggun yang redup.
Operasi Soviet yang tak pernah tercatat dalam buku pangkalan militer terbengkalai, tempat angin bersiul menembus jendela-jendela pecah. Hilangnya jejak di pasir. Desa-desa terhapus dari peta seolah tak pernah ada cahaya-cahaya aneh berpendar di malam hari. Dokumen-dokumen tertidur dalam arsip tersegel. Di Uzbekistan, masa lalu Soviet belum sepenuhnya lenyap. Ia berbisik di reruntuhan. Ia menyesakkan udara. Ia meninggalkan yang tak terucap menggantung bagai kabut. Bermula di gurun dekat Nukus, tempat pangkalan Aralsk 7 masih bernapas bangunan-bangunan kelabu terbenam di pasir. Antena-antena bengkok menunjuk ke langit kosong. Pada tahun 80-an, mereka menguji senjata kimia di sini. Kata penduduk setempat, tentara tiba dengan kereta api tertutup. Mereka berangkat dengan tandu tertutup. Seorang nelayan tua melihat truk-truk membongkar tong di malam hari, baunya harum yang bisa membunuh burung yang sedang terbang. Tak seorang pun bertanya. Laut Aral mengering. Pangkalan itu ditutup. Namun lampu hijau masih menyala. Anak-anak muda masuk karena penasaran. Mereka pergi diam-diam. Atau mereka tidak pergi sama sekali. Maka di tengah konspirasi dan fakta, perjalanan kami melintasi Uzbekistan berakhir.